Pemerintah hari ini terus berbicara soal pembangunan, hilirisasi, investasi, dan masa depan ekonomi bangsa. Namun di balik pidato megah itu, rakyat kecil justru semakin sering menjadi korban dari ambisi kekuasaan yang berjalan tanpa hati. Indonesia perlahan dipaksa menyaksikan bagaimana tanah adat digusur, hutan dihancurkan, dan masyarakat kecil disingkirkan atas nama proyek negara. Kepada Presiden Prabowo, kami meminta kamu jangan melihat di kota, namun juga di pelosok lihat kami. Kau bilang tentara kau nggak sopan kau ngomong. Kalian mengklaim, tapi kalian ada bukti. Tidak ada bukti dari mana? Pembacokan antara masyarakat dan juga dengan kepolisian itu betul-betul ngeri, Pak. Jika Polres juga nanti tidak menindaklanjuti laporan kami, maka hal ini akan kami tarik ke ranah hukum dan hukum rimba yang ada di Kabupaten Sintang. Hagidau, Hagidau, Sabang Merah Borneo. Di Papua, hutan adat dibabat demi proyek pangan raksasa yang disebut sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Tetapi bagi masyarakat adat, proyek itu justru terasa seperti bentuk penjajahan gaya baru. Tanah leluhur yang selama puluhan tahun menjadi sumber hidup, kini berubah menjadi kawasan industri. Masyarakat kehilangan ruang berburu, kehilangan sumber pangan alami, kehilangan identitas budaya, bahkan kehilangan hak menentukan nasib tanah mereka sendiri. Yang menyakitkan, negara datang dengan alat kekuasaan lengkap. Ketika rakyat menolak, mereka dianggap menghambat pembangunan. Ketika masyarakat bertahan mempertahankan tanahnya, mereka berhadapan dengan aparat dan ancaman hukum. Situasi ini membuat banyak rakyat kecil merasa tidak lagi hidup di negara yang melindungi mereka, melainkan di bawah sistem yang lebih memihak kepentingan proyek dan modal besar dibandingkan suara rakyatnya sendiri. Kerusakan yang terjadi bukan hanya soal hutan yang hilang, satwa dilindungi terus terdesak, ruang hidup masyarakat adat rusak, dan generasi muda Papua perlahan dipaksa menyaksikan tanah warisan leluhur mereka berubah menjadi wilayah yang asing bagi mereka sendiri. Semua ini terjadi sementara pemerintah terus menjual narasi bahwa pembangunan adalah demi kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Situasi serupa juga meledak di wilayah tambang dan perkebunan. Dari Kalimantan Tengah, anggota DPR RI Sigit Karyawan Yunianto secara terbuka mengungkap adanya bentrokan serius antara masyarakat dan aparat akibat konflik tambang dan sengketa lahan. Pembacokan antara masyarakat dan juga dengan kepolisian itu betul-betul ngeri, Pak, di Kalimantan Tengah, khususnya daerah-daerah tambang. Ribut dengan masyarakat dihadapkan dengan APH. Akhirnya terjadi kriminalisasi banyak sekali, dan bahkan itu tanah dari leluhurnya dimasukkan penjara, Pak. Di Kalimantan Tengah tidak hanya tambang, keperkebunan juga sama. Ada yang masyarakat dituntut 2 miliar, macam-macam kriminalisasi sudah terjadi, ditersangkakan oleh APH. Banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan pertambangan. Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan agraria di Indonesia sudah masuk tahap berbahaya. Rakyat yang mempertahankan tanah warisan leluhurnya justru lebih mudah dikriminalisasi dibanding korporasi yang menguasai ribuan hektar lahan. Warga kecil dipanggil aparat, ditekan, bahkan diproses hukum hanya karena mempertahankan hak hidup mereka sendiri. Sementara perusahaan besar tetap berjalan dengan perlindungan kekuasaan dan legitimasi investasi. Inilah yang membuat kemarahan sosial mulai tumbuh di berbagai daerah. Banyak masyarakat mulai merasa negara semakin arogan menjalankan ambisinya. Pemerintah terlihat begitu sibuk mengejar citra pembangunan dan investasi, tetapi gagal mendengarkan jeritan rakyat kecil yang hidupnya dihancurkan perlahan. Negara seolah hanya hadir kuat di hadapan rakyat lemah, tetapi lunak di hadapan kepentingan besar yang membawa modal dan keuntungan politik. Yang lebih berbahaya, kehadiran aparat keamanan di wilayah konflik kini mulai dipandang sebagian masyarakat bukan lagi sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai penjaga proyek. Ini adalah kondisi yang sangat serius, karena ketika rakyat mulai takut terhadap aparat negaranya sendiri, berarti ada sesuatu yang sedang rusak dalam hubungan antara negara dan rakyat.
Masyarakat kini berharap Presiden Prabowo Subianto berani membuka mata dan menghentikan kebijakan yang justru membuat rakyat kecil merasa tertindas di tanahnya sendiri. Jangan sampai pemerintah hanya mewarisi pola lama, pembangunan dipaksakan, kritik dibungkam, rakyat dikorbankan, lalu semuanya dibungkus dengan slogan demi kepentingan nasional. Karena bila keadaan ini terus dibiarkan, Indonesia sedang berjalan menuju jurang perpecahan sosial yang berbahaya. Jangan sampai ego kekuasaan dan ambisi besar pemerintah menjadi pemicu runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap negara. Sebab sejarah membuktikan tidak ada negara yang benar-benar kuat jika rakyat kecilnya terus dipaksa diam, kehilangan tanah, kehilangan keadilan, dan kehilangan harapan.